sampai pelipis beliau pecah, tapi darah beliau tetap beliau tadai dengan tangan beliau. Perlu diketahui bahwa bentuk cinta para sahabat ke Rasulullah ini tidak bisa diukur dengan apapun itu. Salah satu sahabat yang bernama Sayyidina Abu Dujanah Simak, ketika umat muslimin terpojokkan dan anak-anak panah mengarah ke baginda besar Muhammad SAW, tombak-tombak mengarah ke baginda besar Muhammad SAW, pisau-pisau mengarah ke baginda besar Muhammad SAW, datanglah Sayyidina Abu Dujanah Simak memeluk baginda besar Muhammad SAW, menjadikan punggungnya sebagai tameng baginda besar Muhammad SAW. Coba bayangkan, menjadikan punggungnya sebagai tameng baginda besar Muhammad SAW. Maka datang anak panah menancap punggung beliau, tombak-tombak menancap punggung Sayyidina Abu Dujanah Simak, tapi tidak sedikit pun beliau bergeming dari tempatnya. Bahkan semakin banyak yang menancap ke punggung beliau, semakin rasa nikmat yang beliau rasakan. Kemudian Sayyidina Qatadah ini cemburu melihat Sayyidina Abu Dujanah Simak yang menjadikan punggungnya sebagai tameng Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, jika Sayyidina Abu Dujanah Simak menjadikan punggungnya sebagai tameng Rasulullah, maka saya Qatadah akan menjadikan mata saya dan muka saya sebagai tameng baginda besar Muhammad SAW. Coba bayangkan, seorang sahabat saking cintanya ke Rasulullah SAW ingin melindungi Rasulullah SAW dengan muka dan menjadikan mukanya sebagai tameng Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah menoleh ke kanan, Sayyidina Qatadah menoleh ke kanan juga. Rasulullah menoleh ke kiri, Sayyidina Qatadah menoleh ke kiri, sampai ada anak panah menancap ke mata Sayyidina Qatadah. Dalam riwayat mengatakan mata yang kanan, ada yang telah mengatakan mata yang kiri, sampai mata tersebut bergantung di pipi beliau. Coba bayangkan, mata Sayyidina Qatadah lepas dari tempatnya, bergantung di pipi beliau. Tapi apa yang mereka rasakan? Rasa nikmat. Kemudian diambil oleh Rasulullah SAW sembari Rasulullah berdoa, Allahumma inna Qatadata qad awjaha nabiyyika biwajhihi faj'alha ahsana 'ainaihi wa ahaddahuma nadran. Ya Allah, Qatadah telah menjadikan matanya sebagai tameng untukku, maka jadikanlah ke mata tersebut kembalikan seperti semula, sembuhkanlah seperti semula. Kemudian dikembalikan mata tersebut, seketika langsung sembuh. Sampai Sayyidina Qatadah ini bingung, mata saya yang kena panah ini yang mana, yang kanan atau yang kiri? Saking sembuhnya. Begitu besarnya cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Akankah umat beliau merasakan cinta yang lebih besar dengan sahabatnya? Coba saya tanyakan ke jenengan semua, adakah rasa cinta ke baginda besar Rasulullah SAW? Insya Allah. Lalu apa bukti cinta kalian kepada beliau? Banyak baca salawat. Benar kan? Benar atau tidak baca salawatnya itu? Saya yakin salawatnya nggak begitu banyak mereka. Kalian di semua nih. Kalau kita lihat setelah peperangan Uhud ini, setelah Rasulullah dibawa mengumpat ke Gunung Uhud, setibanya pulang ke Madinah ini disambutlah oleh wanita-wanita Ansar, perempuan-perempuan Ansar. Ketika para mujahidin datang, wanita Ansar berkata, bagaimana keadaan Rasulullah? Dijawab oleh salah satu para mujahidin, suami ibu telah wafat. Kemudian bertanya kembali perempuan wanita Ansar, bagaimana keadaan Rasulullah? Dijawablah oleh mereka, anak ibu tewas dalam peperangan. Kemudian perempuan Ansar tetap bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Saya bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Keluarga ibu tewas dalam peperangan. Kemudian menjawab sama perempuan Ansar, saya tetap bertanya bagaimana keadaan Rasulullah. Dijawablah mereka, Rasulullah baik-baik saja, Bu. Kemudian Ansar menjawab, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah lahayyanatun. Semua musibah setelah engkau ya Rasulullah adalah kebahagiaan bagi kamu. Sekalipun biarpun anak saya tewas dalam peperangan, biarpun suami saya hancur dalam peperangan, tapi Rasulullah selamat. Disitulah puncak kebahagiaan kami Rasulullah. Coba bayangkan, seorang wanita Ansar lebih cinta kepada Rasulullah SAW daripada cintanya kepada keluarganya, daripada cintanya kepada suaminya, daripada cintanya kepada anak-anaknya. Begitu beliau tumpahkan semua rasa cintanya kepada baginda besar Rasulullah SAW, sampai tidak ada rasa cinta lagi walaupun suaminya tewas dalam peperangan. Karena apa?
mereka semua wafat dalam keadaan syahid dan jaminannya surga. Begitu cintanya wanita Ansar kepada baginda besar Muhammad SAW. Kemudian ada lagi para jemaah rahimakumullah, dalam satu riwayat kitab, saya ingatkan kitab Mu'jamul Buldan. Teringat saya cerita Sayyidina Tha'ban. Sayyidina Tha'ban ini ketika dijumpa oleh Rasulullah, badannya kurus, pucat juga, sampai Rasulullah yang bertanya, "Abika maradun am asabaka waj'un ya Tha'ban?" Kamu ini sakit atau kurang sehat ya Tha'ban? Kemudian dijawablah oleh Rasulullah oleh Sayyidina Tha'ban, "Kullu dhalika lam yakun ya Rasulullah, ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah." Semua ini tidak akan pernah terjadi Rasulullah, karena semata-mata hamba cinta kepada engkau. Coba orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah ini sampai kurus dan pucat memikirkan orang yang dicintai. Saya juga kalau kangen tunangan saya begitu. Ustaz masih muda, Ustaz. Mahabah. Yang mana? Jadi begitu puncaknya orang rindu kepada orang yang dicintai sampai badan kurus dan pucat. Saya juga begitu kalau rindu dengan tunangan saya begitu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Begitu. Jadi kita kalau sudah puncak cintanya dengan seseorang, sudah lupa semuanya. Begitu pun dengan Sayyidina Tha'ban, puncak cintanya dengan Rasulullah sampai beliau berkumpul dengan anak dan istri, tetap yang terbayang hanya Rasulullah SAW. Sama saya pegang umik ini terbayang yang di pondok. Terbayang yang istri dengan saya yang di pondok gitu. Jadi puncak cinta tersebut bisa melupakan segalanya. Begitu dengan Sayyidina Tha'ban cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Tha'ban berkata, "Ya Rasulullah, engkau pimpinan para nabi, pimpinan para rasul, tentu engkau berada di surga paling puncaknya surga. Sedangkan hamba min ahlil ma'asi, dari orang-orang yang gemar bermaksiat, tentu hamba berada di surga fi rutbatin duna rutbatin, paling bawahnya surga." Kemudian Sayyidina Tha'ban berkata, "Ya Rasulullah, lalu apa kenikmatan surga? Jika di surga nanti hamba tidak bisa melihat engkau ya Rasulullah, karena berbeda tempat. Engkau ada di tempat puncaknya surga, sedangkan hamba paling bawahnya surga. Lalu apa kenikmatan sungai dari susu? Apa kenikmatan sungai dari intan? Apa kenikmatan istana dari intan? Apa kenikmatan semua bidadari? Tapi di surga tidak bisa melihat engkau ya Rasulullah." Fahtaz sama, langit ini bergetar, Bu. Langit bergetar karena mendengar ucapan Sayyidina Tha'ban. Kemudian turunlah malaikat Jibril membawa ayat gembira dalam kitab Allahumma salli wa sallim, lupa kitabnya. Kalau nggak salah kitab tafsir Jalalain itu mengatakan turunlah malaikat Jibril membawa bisyarah, berita gembira kepada Sayyidina Tha'ban. "Wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin siddiqin wa syuhada' salihin." Barang siapa taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, barang siapa cinta sesungguhnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, niscaya di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama Allah Ta'ala, bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada', para salihin. Begitulah saja rahmatullah. Maka dari itu sucikan rasa cinta kita kepada baginda besar Muhammad SAW. Dengan cara apa? Sucikan kita, buktikan rasa cinta kita dengan baca salawat. Kita yang butuh kepada baginda besar SAW. Kita yang butuh dengan syafaat baginda besar SAW. Andaikan kita nanti tercebur di neraka nanti, na'udzubillah wa a'udzubillah, kita tercebur di api neraka, Rasulullah lah yang pertama kali menolong kita. Rasulullah yang bisa menolong kita. Anda semua nanti pada akhirat nanti Bapak Ibu sekalian, mohon untuk didengar semuanya. Nanti di akhirat ini semua orang ini berpikir tentang dirinya sendiri. Bahkan para nabi yang terdahulu tidak akan memikirkan umatnya, sudah terdahulu tidak akan memikirkan umatnya. Illal Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini di akhir nanti tetap mencari umatnya. Berbeda dengan para nabi yang terdahulu, bagi mereka cuek dengan umatnya, sekalipun umatnya manggil, "Ya Nabi Musa, saya umatmu. Ya Nabi Isa, saya umatmu." Tidak ada menghiraukan. Tapi berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi berbeda dengan Rasulullah SAW, beliau mencari umatnya, ummati. Bayangkan, itu kita di akhirat nanti, mudah-mudahan kita tetap diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Jangan sampai kita dicuekin sama Rasulullah. Sekalipun kita manggil ya Rasulullah, saya khawatir dengan dosa-dosa kita ini sampai Rasulullah ini tidak menggubris panggilan kita. Itu yang saya takutkan. Terkhusus saya sendiri. Saya takut nanti di akhirat nanti, ya Rasulullah, saya panggil Rasulullah tapi Rasulullah tidak melihat saya. Ya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menggubris panggilan saya. Itu yang saya takutkan semuanya. Maka dari itu saya sendiri ingin mensucikan diri saya sendiri dengan apapun itu. Dan maka dari itu saya nasihati untuk jenengan semua, karena kita pendosa, maka dari itu kita berdoa supaya dimatikan di Madinah. Sekalipun kita jasad kita berada di Indonesia, tetap hakikatnya roh kita ada di Madinah. Maka dari itu Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad, waj'alna min ahli Madinah sakana, waj'alna min ahli baqi'i dafna, wa min ahli jannatil firdaus nuzula. Ala hadhihi an-niyyah wa ala niyyati salihah. Sya'unillahi lahumul Fatihah. Dengan satu doa ini jenengan semua, sekalipun jenengan wafat di Indonesia, jenengan tetap hakikatnya rohnya, bahkan insya Allah jasadnya dipindah ke Baqi'. Begitu. Maka dari itu ulangi kembali ketika doa di masjid nanti, ya Allah jadikan saya min ahli Madinati sakana, dari orang-orang Madinah sebagai pemukim di sini. Atau ya Allah matikan saya di Baqi', matikan saya dan kuburkan saya di Baqi'. Atau menjadikan jannah firdaus nuzula yang menempati surga paling tinggi, yaitu surga firdaus. Jadi doa itu tiga saja. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kita dikabulkan mati di sini, alhamdulillah. Tidak juga roh kita ada di sini. Maka dari itu saya ulangi kembali, jangan lepas dari tiga doa ini. Kemudian jemaah rahmatullah, Kemudian jemaah rahimakumullah, di depan kita itu Jabal Uhud. Kenapa dinamakan dengan Uhud? Litawahhudihi, karena kesendiriannya dari berbagai gunung yang ada di Madinah ini. Gunung Uhud ini besar, tapi paling besarnya gunung itu di Madinah ini yaitu Gunung Air, yang saya tunjukkan kemarin pertama kita dari Jeddah. Itu Gunung Air, bidayatu Haddil Haram, antara Haddil Haram, batas-batasnya tanah haram di kota Madinah ini. Diawali dengan Bukit Air dan diakhiri dengan Bukit Tur. Bukit Tur di belakang Jabal Uhud ini. Kemudian Bapak sekalian boleh kita lihat ini, Uhud ini Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung yang mencintai kita dan kita pun harus mencintainya. Pernah Rasulullah naik bersama Sayyidina Uthman dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan Sayyidina Umar juga naik ke atas beliau. Begitu juga kemudian gunung ini bergetar sampai Rasulullah berkata, "Uthbut ya Jabal," atau ada yang mengatakan "Uskun ya Jabal," diam wahai gunung. Karena di sini ada Rasulullah dan sahabatku dan dua syahidain, yaitu Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Kemudian rahmatullah, Jabal Uhud ini salah satu gunung yang ada di surga nanti insyaallah taala. Kita tafaulan ini melihat Jabal Uhud ini, tafaulan barangkali kita bisa melihat kembali di surganya Allah taala. Maka dari itu kita melihat Jabal Uhud ini harus dengan ikhlas, karena ini titik perjuangan Rasulullah SAW. Tempat perang Uhud ini tempat titik perjuangan Rasulullah SAW, walaupun beliau kalah peperangan itu. Jadi kita harus ikhlas melihatnya, supaya kita nanti barangkali dengan cara kita melihat Jabal Uhud ini bisa memanggil kita di surga Allah Ta'ala nanti. Bayangkan mulianya sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa melihat gunung yang ada di surga, yaitu gunung Uhud. Maka dari itu banyak-banyak syukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ yang di pagar itu ada Sayyidina Hamzah, paman baginda besar Nabi Muhammad SAW,